Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak semua, para siswa dengan pembelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik semua ya. Nah, kita akan membahas di Prakarya dan Kewirausahaan ini untuk kelas 11, yaitu di usaha makanan khas daerah. Nah, seperti kalian ketahui, ada banyak makanan khas daerah di Indonesia. Ya, misalnya di daerah kita, daerah Sunda, atau daerah bagi yang di tempat tinggal di Minang atau di Padang, ada juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja dan sebagainya. Tentu itu memiliki makanan khas daerah tersebut, ya. Nah, seperti misalnya di sini ada bika Ambon, ya, ada rendang, ya. Nah, ada makanan pokok, ada makanan jajanan yang khas daerah. Dan ini menjadi sebuah peluang usaha, ya, karena begitu beragamnya, ada banyak bermacam makanan khas daerah yang sangat menarik dan mengundang selera, ya, dari berbagai budaya di Indonesia, membuat peluang usaha makanan khas daerah sangat terbuka lebar, karena tadi itu berbagai ragam, banyak ragamnya, dan juga banyak orang yang suka, ya, walaupun itu bukan dari daerahnya sendiri, tapi itu juga kalau misalnya cocok di lidahnya, nah itu akan menjadi selera mereka. Misalnya makanan bika Ambon, nah itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin ke luar negeri juga, ya. Atau rendang nih, rendang Padang, itu kita banyak ya di sini atau di daerah manapun kita bisa melihat bagaimana rendang Padang dijual, baik itu rasa original maupun modifikasi, maupun rasa yang sudah dimodifikasi. Itu banyak, dan ternyata orang-orang yang menyukainya bukan cuma orang yang dari daerah tersebut, tapi juga dari daerah lain. Kenapa ini menjadi peluang? Justru ketika kita menjual di daerah lain yang tidak tahu, mungkin tidak tahu cara masaknya, atau mungkin mereka ingin tahu, ya, bagaimana sih makanan khas daerah orang lain. Nah, dari ingin tahu itu kemudian mencoba, dan itu jadi kemungkinan besar mereka juga akan kemudian menyukai, ya, berselera kepada makanan tersebut. Dan ini menjadi sebuah peluang usaha bagi yang akan usaha di makanan, ya, atau kuliner. Apa sih makanan asli daerah Indonesia? Nah, sebelum kita mengetahui makanan asli daerah Indonesia, kita lihat dulu, ya, teks tersebut. Silahkan kalian baca dulu sebentar, kemudian kalian cari informasinya atau gagasan utama dari bacaan ini, atau mungkin dari setiap paragraf. Saya kasih kesempatan dulu, ya. Baik, bagaimana? Sudah kalian selesai membacanya? Dan apakah kalian sudah mendapatkan informasi yang terdapat di dalam teks ini? Ya, paragraf pertama kita bisa melihat bahwa di sana adalah memberikan informasi pada kita tentang apa itu makanan. Ya. Apa sih yang dinamakan makanan atau pengertian makanan? Ya, menurut seorang ahli yaitu Soekarto, yang dinamakan makanan adalah produk pangan yang siap hidang atau siap disantap atau siap dikonsumsi, ya. Jadi baik itu makanan diolah atau makanan yang tidak diolah, tapi makanan khas daerah tentu saja melalui pengolahan yang khas caranya maupun bumbu-bumbu yang diberikannya. Baik teknik pengolahannya ataupun bahan-bahannya memang adalah khas daerah tersebut. Mungkin para ahli yang lain akan memberikan redaksi yang berbeda, tetapi yang dinamakan makanan adalah seperti itu. Jadi bahan pangan atau produk pangan yang siap hidang atau siap dikonsumsi, siap dimakan. Nah, itu yang namanya makanan.
Bagaimana kalau makanan khas daerah? Nah, di paragraf berikutnya, makanan asli tradisional yaitu makanan yang diciptakan dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu di suatu daerah. Nah, Indonesia ini kita tahu sangat luas dan sangat kaya dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda. Juga potensi alamnya yang berbeda-beda antar daerah. Dan itu akhirnya melahirkan makanan yang beragam, makanan yang sangat kaya variasinya. Jadi makanan tradisional itu adalah baik makanan pokok maupun makanan jajanan adalah makanan yang secara tradisional berkembang dan digunakan di suatu masyarakat tertentu. Oke, dari situ kita bisa melihat bahwa makanan khas asli daerah adalah makanan yang memang sudah diolah menurut khas ya, menurut cara dan juga bahan yang memang khas daerah tersebut ya, dan siap dikonsumsi. Oke. Nah, berikutnya kalian boleh baca dulu ya sebelum saya lanjutkan. Ya, ini tentang beragamnya atau kayanya kebudayaan dan kebiasaan masyarakat membuat terciptanya makanan khas asli daerah. Ya. Nah, jadi letak geografis atau kondisi geografis, karakteristik masyarakat tertentu akan tercermin pada makanan asli daerah tersebut. Misalnya potensi yang dimiliki suatu daerah, misalnya daerah yang banyak duren. Nah, mungkin dia memiliki produk-produk yang dari bahan duren, atau mungkin di sana juga banyak menghasilkan ikan ya. Mungkin di sana juga ada makanan khas daerahnya yang bahan bakunya adalah ikan ya, ikan sungai misalnya atau ikan laut ya. Itu kalau hewani. Nah, kalau nabati misalnya ada bahan-bahan tertentu atau misalnya banyak sekali ditanam tanaman kelapa. Nah, mungkin juga bumbunya atau masakannya banyak menggunakan santan ya, seperti itu. Jadi karena waktu atau masyarakat akan menggunakan potensi yang ada di sekitarnya dan itu akhirnya menciptakan makanan khas daerah tersebut. Kita bisa melihat contohnya misalnya makanan rendang, mie Aceh, pepes ikan, sate bandeng, nasi liwet. Wah, ini banyak salah ketik ya, maaf. Ini nasi liwet bukan nasi liset ya. Timlo, gudeg, rujak cingur, ayam betutu, soto Banjar, sop konro, bubur pedas, sambas dan lain-lain. Ini kita bisa melihat ternyata banyak sekali, ini belum seberapa ya, masih banyak yang lain. Tapi yang di sini yang disebutkan adalah makanan-makanan khas daerah tapi sudah sangat familiar di daerah yang lain. Seperti misalnya rendang. Kalian mungkin sudah sangat sering makan rendang Padang, baik rasanya yang original maupun yang sudah dimodifikasi ya, modifikasi. Jadi sudah dirubah disesuaikan dengan selera para konsumennya. Tapi ada juga orang-orang yang mencari makanan daerah yang rasanya original, yang rasanya asli daerah tersebut. Nah, keaslian ini ditimbulkan dari teknik makan yang memang mengikuti pakemnya ya. Kemudian juga dari bumbu-bumbunya yang memang asli. Kalau bumbunya 20 macam, memang harus 20 macam. Kalau misalnya jadi 10 macam, pasti rasanya akan berbeda. Kemudian ada minuman ya, seperti bajigur, dawet, wedang ronde, es pisang hijau, sekoteng ya, dan sebagainya ini. Nah, ini minuman juga ada khas daerahnya. Bagaimana dengan daerah khas kalian? Apakah kalian sering meminum minuman khas daerah sendiri ya? Mungkin juga di usia kalian ada yang
berpendapat itu adalah makanan jadul katanya ya, yang tidak begitu disukai, bahkan tidak dikenal ya. Tapi sebenarnya ada baiknya kalau kalian juga mencoba makanan atau minuman khas-khas daerah. Jadi kita mengenal lebih banyak variasi makanan khas daerah kita. Ya, kalaupun tidak menjadi hobi, setidaknya bisa mencoba ya. Kemudian ada jajanan seperti empek-empek, bika Ambon, otak-otak, kerak telur, surabi, lumpia, putu, getuk, bakpia dan sebagainya. Kita bisa melihat makanan jajanan ini sudah menyebar di daerah kita. Para penjual atau para pedagang dari jajanan ini, kita bahkan tidak tahu ini asalnya dari mana. Yang pasti sih kita dengan mudah mendapatkan makanan ini untuk dibeli dengan harga yang terjangkau. Ini memperlihatkan bahwa ada banyak berbagai macam variasi makanan yang bisa dijual yang terinspirasi dari makanan khas daerah. Itu tadi ya tentang makanan khas daerah sendiri. Sekarang kita akan melihat sumber daya usaha makanan daerah. Seperti juga usaha yang lainnya, kita memang ketika akan membuka suatu usaha tentu membutuhkan sumber daya atau sesuatu yang harus ada, yaitu sebagai sumber daya usaha. Nah, di sini adalah sumber daya usaha makanan daerah ya, misalnya tadi nasi liwet ya, atau makanan empek-empek mungkin, atau bika Ambon dan yang lainnya. Oke, saya kasih kesempatan dulu kalian untuk membacanya. Baik para siswa, sumber daya ini memang harus ada dan memang selalu sebagai persediaan awal ya dalam perencanaan. Dalam perencanaan sumber daya ini sudah harus diperhitungkan atau sudah harus dipersiapkan. Untuk makanan khas daerah, misalnya kalian menjadi atau kita membuka usaha makanan daerah. Nah, selain juga untuk sebuah usaha, tentu juga kita sekaligus melestarikan makanan daerah, baik daerah di kita sendiri atau mungkin daerah di daerah yang lain di Indonesia. Kita boleh milih apa saja, begitu banyak ya yang bisa kita pilih, atau ragamnya begitu banyak bisa kita pilih. Mau makanan khas daerah mana? Mau makanan pokok atau mau makanan jajanan atau minuman. Nah, ada banyak orang tadi itu yang suka dengan makanan asli, dan ketika kita membuka usaha makanan khas daerah dengan cita rasa yang asli atau original, maka sekaligus juga kita melestarikan dari makanan khas Indonesia atau makanan khas daerah di Indonesia. Jadi ada dua keuntungan, yaitu kita membuka usaha, apalagi kita berkembang, nah itu sebagai sumber usaha kita, dan sekaligus juga kita melestarikan dari makanan khas daerah tertentu ya. Nah, kemudian apa saja sumber daya yang harus dipersiapkan dalam perencanaan membuka usaha makanan daerah? Di antaranya adalah atau manusia ya, manusianya sendiri atau orangnya atau seperti kitanya. Nah, untuk apa? Yaitu untuk manajemen ya, untuk mengatur usaha itu sendiri. Kemudian ada koki dan ada penjual. Bagaimana kalau kita baru membuka nih? Nah, kita bisa sekaligus juga sebagai manajemen, sebagai koki, sebagai penjual. Mungkin saja ya, kalau kita baru memulai usaha, bisa saja ini dipegang juga oleh satu orang atau mungkin dua orang. Tapi kalau sudah berkembang, maka itu harus ada pembagian dari tugas ya. Misalnya manajemen mengatur tentang keuangan, tentang karyawan dan sebagainya. Koki, nah ini yang harus memiliki keahlian atau skill di dalam mengolah makanan.
menjadi makanan khas daerah. Dia harus hafal juga tentang teknik dan juga bahan dan bumbu-bumbunya ya. Nah, karena biasanya makanan daerah Indonesia ini sangat kaya bumbu. Nah, bumbu-bumbu inilah yang akan menjadikan suatu makanan memiliki kekhasan. Nah, misalnya daging ya. Daging bisa diolah apa saja, misalnya rendang, tapi bumbunya tidak pas dengan bumbu asli rendang Padang misalnya ya. Nanti hasilnya juga pasti cita rasanya akan berbeda. Tidak seperti original rendang Padang lagi ya. Kemudian siapa yang juga yang sangat penting adalah penjual. Karena kita adalah mengolah makanan itu untuk dijual, jadi ujung tombaknya penjual itu juga sangat penting. Masing-masing men ini haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya. Seorang koki dia harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang masak-memasak, tentang kualitas bahan, pemilihan teknik dan sebagainya. Kemudian juga penjual dia memang harus ahli di bidang penjualan ya. Nah, ini men ini memang harus tepat pemilihannya ketika kita sudah bisa mengembangkan usaha di bidang ini, di bidang makanan daerah. Kecuali seperti tadi yang sudah dikatakan, kita baru memulai. Nah, itu bisa saja satu orang itu juga ya, tidak apa-apa karena memang baru memulai, belum bisa mengambil karyawan. Tapi pengetahuan dan keterampilan sudah harus dimiliki ya. Jangan sampai nanti memasaknya tidak tahu ya. Nah, bagaimana caranya memasak supaya makanan itu memang khas ya, asli, cita rasa yang asli. Sekarang ini tidak susah ya. Banyak peluang kita untuk mengetahui dan terampil di bidang itu. Misalnya kita resep-resep aslinya ada di Google ya, ada di buku-buku, ada banyak yang pasti tinggal kita mau mencobanya, kita membacanya, kemudian mencoba sampai kita mendapatkan rasa yang sesuai ya. Kemudian ada material, yaitu merupakan bahan baku. Nah, kita harus memikirkan juga bahan baku, baik bahan pokok utama atau bumbu-bumbunya. Nah, misalnya difikirkannya seperti ini. Apakah bahan baku itu mudah didapat oleh kita ataukah tidak? Ataukah misalnya harganya sangat langka, kemudian harganya sangat mahal sehingga kita susah untuk menjualnya. Nah, kemudian juga bumbu-bumbunya harus dipikirkan juga. Di manakah kita mendapatkannya? Nah, ya, misalnya kalau minuman bajigur misalnya ya, atau minuman khas tertentu menggunakan empon-empon, menggunakan rempah-rempah. Nah, apakah rempah-rempah itu mudah didapat? Ataukah harganya cukup terjangkau? Ataukah sangat mahal dan sebagainya? Nah, ini harus sudah direncanakan. Ketika kita sudah menentukan atau akan menentukan bidang usaha apa, maka hal-hal seperti ini sudah kita persiapkan. Kemudian yang ketiga, mesin ya, mesin merupakan alat-alat yang digunakan dalam proses produksi makanan khas daerah. Nah, alat-alatnya juga harus dipersiapkan, misalnya untuk nasi liwet. Kalau misalnya dulu menggunakan nasi liwet itu panci ataupun mungkin lebih ke khas daerah lagi, mungkin kita bisa untuk praktis ya menggunakan rice cooker misalnya ya, atau untuk makanan-makanan yang ya bika Ambon. Nah, itu juga kan harus sudah dipikirkan alat apa saja yang harus disiapkan untuk mengolah makanan tersebut ya. Kemudian ada metode. Ya, saya kasih waktu dulu sebentar kalian untuk membacanya. Oke, di bidang metode. Metode itu metode atau cara ya. Nah, cara ini juga sangat penting karena akan mempengaruhi dari
kualitas makanan itu sendiri. Juga akan berpengaruh terhadap cita rasa aslinya. Selain bahan, yang akan berpengaruh adalah juga metodenya atau caranya. Nah, nanti masuk ke tekniknya, bagaimana tekniknya, ketepatan teknik, ketepatan tahap-tahapannya. Apalagi dengan makanan yang asli tentu ada pakemnya ya, biasanya dari mulai pertama pencucian atau pemilihan bahan, bagaimana perilaku dalam mencuci atau penyimpanan bahan dan sebagainya. Nah, ini betul-betul harus sudah dipersiapkan dalam perencanaan tersebut. Sudah dikuasai ya. Bagaimana sih metodenya? Bagaimana sih caranya dalam menghasilkan produk makanan khas daerah dengan cita rasa asli? Iya. Jadi dibutuhkan ketepatan cara dan tahapan-tahapan pengerjaannya sesuai dengan pakemnya. Oke, untuk cita rasa yang asli. Berikutnya adalah money atau uang. Nah, uang pasti diperlukan ya. Tentu dalam suatu usaha kalian kita tahu bahwa uang adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi bukan satu-satunya hal yang penting. Uang merupakan salah satu ya hal yang penting untuk modal, ya untuk pembelian bahan baku, membeli peralatan, menyewa tempat, kalau memiliki pegawai harus untuk gaji pegawai dan sebagainya. Itu sudah harus diperhitungkan ya. Berarti dalam perencanaan itu bagaimana pembelian bahan baku, termasuk harga bahan baku, peralatannya, sewa tempat berapa. Nanti itu akan berguna ketika kita akan melihat berapa laba yang kita dapat. Nanti akan di sana ya, akan selanjutnya kita melihat. Dan ini sangat penting. Bagaimana alat-alat itu atau uang atau peralatan dan bahan baku dan sebagainya itu diperhitungkan supaya kita tahu apakah usaha kita itu berkembang atau tidak, apakah menghasilkan laba atau tidak. Nah, ini money, uang ya. Modal memang harus, tapi bukan satu-satunya yang penting, tapi menjadi salah satu hal yang penting di antara hal penting lainnya yang sudah disebutkan tadi. Kemudian berikutnya adalah market. Nah, tadi juga ada penjual ya, karena kita usaha menjual, maka market merupakan hal yang sangat penting. Kita tahu makanannya bagus, enak, berkualitas ya, modalnya tersedia, peralatannya modern tersedia juga, tapi tidak tahu cara menjualnya. Tapi marketnya kita tidak tahu ke siapa menjualnya, bagaimana caranya. Nah, tentu juga usaha tidak akan berkembang karena makanan itu tidak akan terjual ya. Karena kalau kita menjual atau usaha penjualan gitu ya. Nah, hal yang paling menentukan adalah bagaimana makanan itu bisa terjual, bisa dibeli oleh konsumen. Nah, jadi tujuan usaha makanan ini adalah penjualan. Dari penjualan itu kita mendapat laba, dari laba kemudian kita dapat keuntungan, dapat menghasilkan dan dapat mengembangkan lagi usaha tersebut. Di dalam market atau penjualan ada dalam proses penjualan seperti apa? Pemilik harus menentukan harga, ukuran porsi dan tempat penjualan. Jadi kita juga di dalam menentukan harga harus juga melihat kemampuan atau daya jangkau dari konsumen. Kalau terlalu mahal juga banyak saingan, kalau terlalu murah juga kita tidak dapat untung mungkin ya. Kemudian ukuran porsi juga ya harus diperhitungkan, dan tempat penjualan. Apakah penjualan itu strategis atau tidak? Apakah sesuai cocok dengan konsumen kita ya atau tidak? Misalnya jauh ya dari sasaran konsumen kita. Nah, di dalam market ini adalah dengan satu tujuan, yaitu bagaimana kita bisa menjual makanan khas daerah itu dengan baik ya. Nah, itu tadi sumber daya usaha makanan khas asli daerah ya. Tentu ini disesuaikan dengan misalnya peralatan untuk pengolahan, tempatnya juga dan sebagainya.
Nah, kita sekarang masuk kepada desain pengemasan. Desain pengemasan ini sangat penting ya, baik itu makanan khas daerah atau penjualan makanan apapun, itu memang sangat penting. Selain untuk kegunaannya, tujuannya ya, juga memang desain pengemasan ini disesuaikan juga dengan kondisi, dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin nasi lewat cuma dengan daun ya, atau gudeg Jogja cuma dengan pincuk daun pisang misalnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Orang yang jauh pengen juga menikmati ya, misalnya getuk. Nah, getuk sekarang kan sudah bisa tuh membeli oleh-oleh misalnya ya di Jogja atau di daerah mana, kemudian bisa dipakai oleh-oleh yang bisa dikonsumsi 2-3 hari berikutnya. Oke, nah ini di sini juga tidak lepas dari desain pengemasan. Kalian boleh baca dulu. Bagaimana? Informasi apa yang kalian dapat di paragraf ini, di paragraf pertama ini? Ya, tentang bagaimana asal mulanya makanan khas daerah ini dikemas ya, aslinya bisa menggunakan daun pisang, daun jambu, atau dari tali, anyaman tali dari bambu dan sebagainya ya. Tapi kemudian ya pengemasan ini menjadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Walaupun ada banyak usaha makanan asli daerah itu masih mempertahankan ya, keaslian kemasannya ya. Misalnya peyem, peyem menggunakan anyaman tali dari bambu atau bongsang. Nah, itu khasnya, sehingga itu menjadi daya tarik juga. Atau misalnya liwet ya, dibungkus pakai daun pisang. Nah, ini masih juga dipertahankan. Nah, untuk paragraf berikutnya, informasi apa yang kalian dapat? Nah, tentang fungsi atau tujuan dari pengemasan ya. Fungsi kemasan. Betul, fungsi kemasan adalah membantu melindungi isi produk atau isi produk. Sehingga dengan pengemasan ini produk dapat terlindungi. Itu fungsi yang pertama. Jadi fungsi pengemasan atau bagaimana produk itu dikemas agar produk itu bisa terlindungi. Ada banyak gangguan, apalagi kalau makanan-makanan basah ya, sangat-sangat penting untuk dilindungi supaya aman dari debu ya, dari juga serangga atau mungkin kerusakan akibat pendistribusian dari cuaca, atau mungkin kalau tanpa dikemas tidak bisa didistribusikan ke tempat yang jauh. Nah ya, maka dengan pengemasan ini bisa membantu melindungi dalam proses pendistribusian. Kalian bisa melihat ada beberapa kategori kemasan yang masing-masing memiliki tujuan tertentu ya, atau tujuan masing-masing. Kalian boleh membaca dulu. Baik, nah kita bisa melihat ada 3 kategori di sini dari kemasan. Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan ada kemasan tersier. Nah, kemasan primer adalah kemasan yang langsung melindungi atau berkenaan dengan produk.
seperti roti, plastik membungkus roti, atau misalnya lemper dengan daun pisang. Nah, daun pisang ini menjadi kemasan primer. Oke. Nah, kemudian biasanya lemper itu setelah dibungkus daun, dibungkus juga dengan plastik. Nah, berarti plastik itu termasuk kemasan kedua, ya, yang melindungi kemasan primer. Ternyata daun itu dianggap kurang melindungi, ya, atau mungkin daun itu bisa cepat sobek. Nah, dari daun misalnya daun itu dikhawatirkan mengalami kerusakan dan akhirnya itu tidak bisa melindungi produk primer, produk pokoknya atau produknya, ya, sehingga perlu dilindungi lagi dengan plastik. Nah, itu ya. Atau mungkin misalnya produk nasi liwet, ya, misalnya dengan daun. Nah, daun tidak cukup, kemudian perlu kemasan sekundernya. Ada juga kalau misalnya mie, ya, yang aman dengan kemasan primer. Nah, kemasan primer ini melindungi. Selain melindungi juga ada informasi-informasi tentang bahan, tentang cara penggunaan dan sebagainya. Nah, di kemasan primer. Ada juga yang di kemasan sekunder. Ya. Di kemasan sekunder di situ ada tata cara atau bahannya, misalnya, ya, bahannya dari apa, kemudian informasi tentang berat bersihnya. Ada juga yang di kemasan sekunder. Nah, kemasan sekunder bermanfaat untuk melindungi kemasan primer supaya lebih aman. Selain itu juga agar mudah dibawa, ya. Karena makanan itu memang memiliki tingkat pembusukan dan kerusakan yang tinggi, sehingga dibutuhkan perlindungan yang optimal, ya, apalagi kalau misalnya dibawa jauh. Nah, kemudian ada kemasan tersier. Misalnya kemasan tersier itu adalah dus besar untuk membawa produk yang sudah dikemas primer dan dikemas sekunder. Nah, kemasan tersier ini membantu para produsen mengatur barang-barang agar tidak tercecer kemana-mana. Kalau misalnya dari satu dus kan mudah dibawanya, ya. Di dalam lingkungan kita, misalnya kita melihat ke pasar atau mungkin ke swalayan, kita bisa melihat, kita bisa memilih mana mana kemasan primer, mana kemasan sekunder, dan mana kemasan tersier. Begitu juga dalam makanan khas daerah juga berlaku seperti itu. Oke, jadi kemasan tersier adalah kemasan tingkat ketiga, ya, untuk memudahkan pendistribusian diantaranya. Keamanan produk juga untuk memudahkan membawanya. Kita masuk pada titik impas. Break even point. Ketika kita ingin melihat apakah usaha kita itu memiliki keuntungan atau tidak, kapankah kita mendapat keuntungan. Nah, kita salah satunya haruslah mengetahui titik impas. Apa itu titik impas? Nah, mari kita lihat. Silakan dibaca dulu. Ya, pengertian titik impas secara singkatnya atau orang sering mengistilahkannya adalah dengan balik modal, ya. Balik modal. Hal ini perlu diketahui oleh para pengusaha, ya, oleh orang-orang yang usaha di bidang makanan khas daerah pun tentu harus mengetahui agar kita tahu apakah usaha kita mendapat laba atau keuntungan atau tidak, atau hanya balik modal saja. Kalau tidak, kita mungkin memperhitungkan, usahanya kita dapat untung, ternyata setelah dihitung-hitung ternyata cuma balik modal. Nah, kalau kita menggunakan uang untuk keperluan pribadi, berarti kita mengambil modalnya, bukan untungnya, ya. Sekali lagi nih,
Pengertiannya titik impas adalah balik modal, di mana di usaha tersebut tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Jadi ketika kita misalnya menjual makanan, misalnya jualan lemper ya, atau jualan makanan liwet atau apa saja, maka ketika dihitung berapakah balik modalnya, misalnya ketika sudah menjual 100 porsi barulah mendapat keuntungan misalnya. Berarti kalau kita baru menjual 50 porsi, maka kita masih rugi. Ya, masih belum menutup modal. Ketika kita menjualnya 50 porsi. Jadi minimal harus menjual 100 porsi. Nah, 100 porsi belum dapat keuntungan, tapi juga tidak rugi. Nah, perlu kan berarti kita mengetahui. Nah, silakan dibaca. Ya, di sini berarti hal tersebut terjadi ketika perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap. Ya, nanti kita bisa melihat contoh biaya tetap. Kemudian volume penjualan hanya untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel, yaitu biaya yang tidak tetap. Sekali lagi, kalau ternyata penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Jadi harus bisa menutupi biaya variabel dan biaya tetap. Kalau itu cuma untuk menutupi, maka berarti usaha itu tidak rugi, tidak untung. Namanya adalah break even point atau BEP ya. Atau balik modal atau titik impas ya. Jadi sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan ya. Biaya variabel dan biaya tetap. Ternyata penjualan melebihi ya, atau hasil dari penjualan itu ternyata melebihi dari biaya variabel dan biaya tetap, maka berarti dia sudah memperoleh keuntungan. Ada beberapa elemen rumus BEP yang harus diketahui ya, yang harus kalian ketahui. Misalnya fixed cost ya, yaitu biaya tetap. Apa saja sih biaya tetap? Oke, saya harus memberi kesempatan dulu kepada kalian untuk membacanya, karena kalian sedang berlatih atau sedang belajar literasi. Baik, sudah bisa melihat bedanya antara biaya tetap atau fixed cost dan variable cost? Ya, kalau fixed cost adalah biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan, yang tetap dan tidak tergantung dari berapa banyak atau banyaknya volume penjualan. Mau menjual sedikit atau banyak, maka fixed cost atau biaya tetap akan tetap seperti itu pengeluarannya. Misalnya pegawai sebulan 800.000, ya produksinya banyak atau sedikit, pegawai tetap saja dibayar seperti itu. Atau sewa tempat usaha, kita menjual banyak atau tidak, sewaan tempat usaha tentu tidak akan berubah. Kalau misalnya sewa usaha 1 juta sebulan, atau misalnya biaya gerobak dan sebagainya 1 juta, kita mau menjual atau tidak, atau banyak atau tidak volume penjualan, tetap saja penyewaan harganya tetap seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan fixed cost atau biaya tetap. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan yang tetap ya, yang tidak berubah atau yang tidak terpengaruh dengan volume penjualan atau banyak sedikitnya penjualan. Sebaliknya, kalau variable cost adalah biaya yang akan dipengaruhi dengan banyak atau sedikitnya jumlah atau volume penjualan.
Nah, ini misalnya biaya bahan baku, biaya distribusi ya, biaya pembelian bahan baku dan biaya-biaya yang memang terpengaruh secara langsung dengan volume penjualan. Misalnya bahan baku. Kalau yang diproduknya sedikit, maka bahan baku tentu akan sedikit. Kemudian kalau banyak akan lebih banyak lagi. Bagaimana kalau bahan baku banyak tapi jualnya sedikit? Nah, itu juga nanti akan kelihatan ya. Bagaimana bahan baku atau uang itu keluar banyak tapi ternyata hasilnya sedikit. Nah, itu akan terpengaruh ya kepada titik impas tadi. Jadi ini misalnya membayar komisi, nota penjualan dan sebagainya. Jadi sudah paham kan bedanya fixed cost dan variable cost. Bagaimana fixed cost itu adalah sekali lagi biaya yang dikeluarkan yang tidak terpengaruh oleh volume penjualan atau banyak sedikitnya penjualan. Sementara variable cost akan sangat terpengaruh atau terpengaruh langsung dengan biaya atau dengan volume penjualan atau banyak sedikitnya penjualan. Kemudian selain kita harus mengetahui fixed cost dan variable cost, juga harga penjualan. Berapa harga jual yang ditentukan kepada pembeli? Misalnya berapa per unitnya atau ya. Harga jual per unitnya berapa? Misalnya nasi liwet 40.000. Nah, ya seperti itu. Nah, ini berarti harga penjualan. Kemudian ada biaya variabel per unit. Berapa sih modalnya kalau kita istilahnya ya? Berapa sih modal yang dihabiskan per unit ya? Kalau makanan per porsi ya. Berapa sih biaya variabel per porsinya ya? Modalnya yang dikeluarkan itu per unitnya berapa? Per porsinya berapa? Nah, ini juga adalah hal yang harus diketahui untuk mencari BEP, break even point atau titik impas. Nah, sehingga rumus BEP dapat dituliskan sebagai berikut. BEP unit atau biaya tetap ya, atau BEP unit ya, titik impas unit. Artinya kalau BEP unit atau titik impas unit itu berapa unit yang harus terjual untuk mendapat titik impas. Nah, di sini biaya tetap per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ada BEP rupiah. Bagaimana BEP rupiah? BEP rupiah itu adalah kapan berapa uang penjualan yang masuk sampai berapa uang yang harus masuk untuk mendapatkan titik impas ya. Misalnya setelah 5 juta, setelah penjualan itu dapat uang 5 juta, ternyata sudah mencapai titik impas ya. Kalau tadi per unit, berapa unitnya atau berapa porsinya yang harus terjual. Nah, kalau BEP rupiah, berapa jumlah uangnya yang harus masuk untuk mendapatkan titik impas. Nah, ini rumusnya adalah biaya tetap per 1 min biaya variabel per unit per harga jual unit. Nah, ini lebih mudah lagi ya. Rumusnya seperti ini. BEP rupiah, FC, fixed cost, biaya tetapnya berapa? Misalnya sewa tempat atau sewa gerobak atau menggaji karyawan. Nah, ini FC. Kemudian ada 1 per VC, variable cost berapa, misalnya untuk bahan baku dan sebagainya, per harga jual. Harga jualnya berapa? Nah, ini dikatakan P. Kalian bisa memperhatikan sedikit, lebih teliti ya. Nah, sekarang adalah rumus BEP unit. Fixed cost, biaya tetap, price, harga jual per unitnya berapa? Nah, min variable cost. Jadi harga jualnya 40.000 dikurangi modalnya 30.000 misalnya ya. Jadi kalau misalnya kita
menghitung langsung berapa ya modal per unitnya, oh ternyata 30.000, jualnya berapa? 40.000, oh berarti saya dapat untung 10.000, belum tentu ya, karena itu ada variabel, karena kita harus memperhitungkan juga biaya tetapnya, fixed cost-nya gitu. Kalian bisa lihat ini rumusnya, mudah bukan? Rumus yang sederhana, yang sangat mudah. Hanya saja mungkin kita nanti menentukan memilih mana yang termasuk fixed cost dan mana yang termasuk variable cost. Nah, ini contoh soal. Misalnya nih, Pak Aman memiliki usaha makanan khas daerah Sunda yaitu awug atau dodongkal. Ya. Nah, datanya adalah sewa gerobak 1 juta per bulan, karyawan 1 orang 800.000 per bulan. Nah, itu termasuk biaya tetap atau fixed cost. Nah, kemudian biaya variabelnya adalah bahan baku 20.000 per unit. Biaya lain-lain yang biaya variabel adalah 5.000 per unit. Sedangkan harga jual adalah 40.000 per porsi. Maka tentukanlah BEP rupiah dan BEP unitnya. Kalian bisa mencobanya. Coba masukkan jumlah-jumlah ini, data-data ini ke rumus yang tadi. Sangat mudah. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Oke, ini adalah BEP rupiah. Sekarang ini adalah BEP unit. Saya ulang dulu. Nah, ini adalah BEP rupiah. Jadi setelah 4.800.000 penjualannya atau hasil penjualan itu sudah mencapai 4.800.000, maka berarti sudah mencapai titik impas. Ya, kalau misalnya jualan kita ternyata setelah dihitung baru 4 juta, berarti belum sampai titik impas. Kita belum mendapat keuntungan, bahkan masih rugi ya. Oke. Sekarang BEP unit. Berapa unitkah yang harus kita jual atau berapa porsikah yang harus kita jual agar kita mendapatkan titik impas atau balik modal? Nah, setelah dihitung ternyata 120 unit atau 120 porsi. Kalau kita misalnya menjadi usaha tadi, pengusaha atau ya usaha di bidang makanan tadi, uweg. Nah, kita misalnya sewa gerobaknya 1 juta, karyawan 800.000 satu orang, kemudian bahan baku per unit 20.000, yang lain 5.000 jadi 25.000, kemudian harga jualnya 40.000, maka kita harus mendapatkan penjualan itu lebih atau di atas 4.800.000. Baru kita mendapatkan untung. Kalau misalnya setelah dihitung ternyata baru 4.800.000, maka berarti baru titik impas atau balik modal. Nah, berapa unitkah atau berapa porsikah yang sudah kita jual? Ternyata kita sudah menjual 150 porsi. Berarti kita sudah mendapat keuntungan 30 porsi ya. Nah, berarti kita sudah mendapat keuntungan ya, dari unit, jadi 150 unit, karena minimalnya kita harus menjual 120 unit. Jadi kesimpulannya adalah Pak Arman ini sudah mencapai titik impas atau break even point ketika mencapai penghasilan 4.800.000 dan menjual 120 unit. Ini belum mendapat keuntungan. Kalau kita mau mendapat keuntungan berarti harus menjual di atas 120 unit atau 120 porsi
dan penghasilan uangnya adalah harus di atas 4.800.000. Jelas ya? Kalian bisa latihan untuk melancarkan mencari titik impas. Kalian boleh mengganti angkanya ya, boleh mengganti angkanya jadi nanti berapa, boleh mengganti angkanya atau boleh menambah fixed cost-nya. Selain gerobak, selain karyawan, mungkin ada lagi yang lain ya. Nah, begitu juga variabel cost-nya. Silakan kalian menambahnya atau menguranginya atau dicoba dengan angka-angka yang berbeda. Nah, ini untuk latihan ya, sehingga kalian betul-betul paham tentang bagaimana caranya mencari titik impas. Nah, ini untuk resume ya dari pembelajaran tadi, maka kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, selain latihan untuk mencari titik impas, kalian juga jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kalian bisa mengumpulkannya ya, dan kalian nanti mengumpulkannya ya. Kalian bisa mengumpulkan di buku beberapa tugas, nanti kalian berikan ya kepada pamong yang nanti akan disampaikan kepada guru bidang studi yang berkaitan. Nah, untuk kali ini itu saja yang bisa disampaikan mengenai usaha makanan khas daerah dan juga mencari titik impas. Ada beberapa hal yang mungkin nanti kita akan sampaikan lebih jauh tentang usaha di bidang makanan khas daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran atau pada materi yang lain ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah ya. Sampai ketemu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.